Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Selasa 27 September 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex underscore ID. Jadi teman-teman yang baru gabung bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya Guru Forex underscore ID untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Oke, jadi untuk hari ini kita ada dua analisa intraday di sini teman-teman. Ada GBP USD dan ada AUD CAD. Untuk GBP USD sendiri kita analisa dari time frame M15 hingga H1, kita ambil posisinya sell karena untuk market structure-nya dan dari time frame middle ke atas itu bearish ya teman-teman ya. Dan di sini kita juga sudah dapat konfirmasi cost juga, kemudian ada liquidity juga, kemungkinan dia akan swap liquidity terlebih dahulu baru melanjutkan penurunan gitu. Dan untuk AUD kita juga dapat di sini ada FVG ya teman-teman ya. Kita analisanya dari time frame yang 30 hingga 4, kita ambil posisi sell juga untuk AUD CAD. Kita di sini ada fair value gap di atas dan ada sedikit atau beberapa liquidity juga tentunya nanti juga akan masuk ke area fair value gap itu lagi dan kemudian melanjutkan tren sebelumnya gitu. Untuk GBP USD sendiri kita ambil posisi sell ya, sell limit di sini di 1.08.651, kemudian stop loss-nya di 1.08.955, TP di 1.05720. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar $3,04. Kemudian untuk risk and reward 1/9 dan expired sampai 29 September 2022. Untuk AUD CAD kita sell limit di 0.59587 dan stop loss-nya aja di 0.89830, TP di 0.88267. Untuk resiko loss-nya per 0,01 lot $1,78. Risk and reward 1/5 dan expired sampai 3 Oktober 2022. Ya, jadi seperti biasa saya ingatkan selalu untuk gunakan resiko maksimal 1% dari modal ya teman-teman ya, karena itu adalah kunci untuk agar kita terhindar dari loss-loss yang terlalu dalam gitu, loss-loss yang tidak kita harapkan gitu. Karena kalau lebih dari 1% itu kita ya nggak sehat gitu tradingnya gitu, karena resikonya lebih besar dan probabilitasnya itu lebih kecil gitu. Dan di sini kita juga bisa lakukan TP partial atau partial profit taking. Jadi TP partial atau partial profit taking itu ketika teman-teman open posisinya itu lebih dari 0,01, misal 0,06 atau 0,04, kita bisa close posisinya atau kita close setengah dari porsi lot. Misal dari 0,04 kita close 0,02 dulu gitu. Jadi sisanya 0,02 kita hold sampai TP dan 0,02-nya kita close gitu. Itu untuk mengamankan sebagian keuntungan ya. Kemudian kita juga bisa mengurangi resiko dengan cara kita pindahin stop loss-nya ini di entry ketika harga sudah running di risk and reward 1/1. Risk and reward 1/1 itu seperti ini ya, seperti di GBP USD kan jarak antara entry ke stop loss itu kan sebesar 30 pips ya, 30,4 pips ya. Berarti kalau jarak antara sell dengan stop loss itu 30 pips, berarti kalau kita sudah running 30 pips juga, kita sudah running profit 30 pips juga, kita bisa lakukan TP parsial sekaligus pindahin stop loss-nya ini di entry ya. Jadi yang udah profit kita amankan, terus yang resikonya kita bikin nol. Karena kalau resikonya masih di stop loss-nya masih di awal, kita masih punya resiko. Kalau resikonya di sini stop loss-nya ini kita pindahin ke entry, kita sudah nggak punya resiko lagi gitu. Jadi kalau analisanya tidak sesuai dan berbalik arah mengenai stop loss, kita tidak rugi apapun karena stop loss-nya itu berada di entry gitu. Oke, untuk analisanya bisa swipe kanan aja di sini. Di sini ada GBP USD di time frame M10. Kemudian ada AUD CAD di time frame 1, teman-teman. Oke, jangan lupa like seperti biasa. Terus kita bahas satu persatu dari GBP USD terlebih dahulu.
Oke, di sini sudah ada GBP USD ya teman-teman ya. Sebelum itu kita coba lihat di time frame lebih tinggi teman-teman. Kalau ini potensinya memang benar-benar masih bagus untuk kita ambil posisi sell di sini. Kita coba lihat di time frame H4. Oke, di H4 sendiri kemarin ada news ya teman-teman. Dan sekarang GBP hancur nilainya. Sebelumnya kita juga ada posisi sell limit, tapi sayang sekali dia tidak menyentuh sell limit kita di sini ya teman-teman. Padahal di sini ada liquidity dan kita coba ambil posisinya di sini juga. Sayang sekali nggak apa, kita coba yang sekarang. Dan kalau kita perhatikan lagi ini benar-benar low ya teman-teman ya. Low yang benar-benar dalam teman-teman. Kita coba ke daily. Di daily juga benar-benar low ini. Kita ke weekly juga. Oke. Di sini weekly-nya dia ada di low terendah dari 1985 ya teman-teman ya. Jadi ini adalah low yang terbentuk di 1985 dan sekarang harga sedang masuk di area low di sini teman-teman. Oke, kita kembali ke pembahasan di sini. Kita coba ambil ke time frame H1 terlebih dahulu. Oke, di H1 sendiri dia setelah sentuh low-nya di 85 dan di sini dia mulai ada technical rebound. Jadi technical rebound ini bukan berarti dia benar-benar rebound teman-teman, karena belum ada konfirmasi quote juga. Kalau ada konfirmasi quote, setidaknya dia perlu break di sini dulu. Dia perlu break di area ini, dia perlu naik dulu sampai sini. Nah, ini baru bisa dibilang udah ada quote atau udah benar-benar memang dia mau bullish lagi gitu. Tetapi kalau di sini dia untuk time frame H1-nya dia bearish, tidak ada market structure yang terbentuk di sini. Ini adalah lower low, lower high, dan di sini ada lower low-nya. Berarti jaraknya masih dari sini ke sini ya. Untuk market structure-nya. Di sini ada lower high, kemudian di sini ada lower low. Oke, kita coba lihat di time frame lebih kecil lagi seperti M15. Di M15 setelah technical rebound di sini dia naik ya ini ya teman-teman ya. Dia naik, bahkan di time frame kecilnya juga tidak ada market structure yang terbentuk atau quotes untuk naik ya, malah di sini ada quotes untuk turun gitu. Nah, di sini kan ada higher high ya, higher low, kemudian higher high, dan di sini harga sudah break dari higher low sebelumnya, membuat lower low di sini. Nah, setelah membuat lower low di sini, kemudian harga koreksi ke atas, tapi di sini dia belum mampu menembus ini area ini. Artinya dia ada potensi besar untuk melanjutkan penurunan ya. Dan di sini kalau kita perhatikan juga kalau kita tarik Fibo, nah dari low ke low ini kita coba ambil posisinya di area OTE gitu. Oke, area OTE-nya itu meliputi dari Fibo 62 hingga Fibo 79 gitu. Oke, di sini kita coba lihat ke time frame M10. Di time frame M10 sendiri terbentuk area liquidity ya di sini ya. Area liquidity. Di sini ada high, 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 high. Jadi di sini ada area high yang seperti area dia harga membentuk resisten area ya, atau nah resisten area ini bisa dijadikan area liquidity gitu. Jadi kebanyakan orang akan open posisi sell di area ini dan stop loss-nya di sini. Jadi kita ambil posisi sell-nya di area stop loss di sini ya. Dan di sini kita coba perhatikan di sebelah sini. Kita coba lihat di time frame M15. Nah, di M15 ini kita coba ambil order block-nya di sini ya. Nah, di sini kita pakai satu kali ukuran candle di sini gitu. Nah, satu kali ukuran candle ini adalah satu candle di atas area liquidity ya teman-teman ya. Jadi area liquidity-nya di sini, kemudian di sini ada order block. Jadi kita pakai area order block yang di sini. Di sini ada satu candle bullish terakhir ya, bisa dibilang seperti itu kalau kita lihat di time frame M10. Nah, di sini kan juga ada market structure juga sebenarnya kalau di sini. Nah, ini kan ada breakout structure ya. Nah, di sini kan ada candle bullish juga. Candle bullish ini bisa jadi area
order block gitu. Jadi untuk ambil posisi sell-nya, saya pakai order block sebelah sini gitu. Jadi range antara sell dan stop loss itu ukurannya 1 kali ukuran candle gitu. Terus kita entry-nya di tengah-tengah. Oke, seperti biasa ya teman-teman ya. Oke, dan di sini kita coba ambil entry ya di sana. Nah, jadi range antara sell dan stop loss itu ukurannya sama dengan 1 kali ukuran candle di sebelah sini gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Terus kita entry-nya di tengah-tengah. Kemudian untuk masalah TP, untuk TP-nya kita pakai low di sebelah sini. Sebenarnya bisa sih ini untuk sampai ke low sini tuh masih bisa gitu. Bahkan masih ada potensi dia akan menembus ke low atau membuat low berikutnya gitu. Dan di sini kita coba cari aman saja teman-teman ya. Karena di sini kemungkinan ini kan juga membentuk liquidity area ya sebenarnya ya. Nah, di sini kan juga membentuk area liquidity area ya di sini ya. Di sini ada liquidity area dan di sini ada area OP kalau nanti suatu ketika kalau dia sampai sini kemungkinan ada potensi untuk rebound lagi. Jadi kita harapkan sih kalau sampai sini ya kita ambil TP aja gitu. Karena kalau sudah melebihi sini-sini, kalau sudah rebound seperti ini ya kita nggak tahu lagi arahnya mau kemana gitu. Karena kalau sudah rebound di sini, nah itu perlu ditunggu dulu. Kalau nanti dia break di sini ya kita coba lagi ambil posisi sell lebih atas atau ya kita tunggu saja gitu. Tetapi kalau di sini dia tembus ya, kalau area ini tertembus, kemungkinan dia akan melanjutkan penurunan dan membuat low yang lebih baru gitu. Oke, next kita lanjut ke AUD-CAD. AUD-CAD ini juga sama sepertinya seperti beberapa pair lainnya, dia sedang masih bearish ya di sini teman-teman ya. Untuk AUD sendiri kita coba lihat di time frame H4 lebih tinggi, di H4 sendiri dia sudah untuk daily-nya dia masih bearish. Di breakout structure daily. Oke. Ini breakout structure-nya daily dan di sini dia sedang naik. Ada sedikit koreksi atau technical rebound juga. Terus kalau kita lihat di sini di H4 atau di H1, di H1 sendiri ini kan masih bearish ya. Kemudian di sini ada konfirmasi quote juga. Ini higher high, higher low, higher high. Kemudian harga membentuk lower low di sini. Setelah harga membentuk lower low, kita coba tarik Fibo terlebih dahulu dari sini ke sini. Nah, sebenarnya harga sudah masuk ke area OTE ya di sebelah sini ya. Harga sudah masuk ke area OTE di area Fibo 62. Kemungkinan harga akan mencoba untuk naik terlebih dahulu dan melanjutkan penurunan sampai ke area ini atau membuat low yang lebih rendah lagi daripada low sebelumnya gitu. Dan di sini kalau kita perhatikan ini juga sudah ada konfirmasi quotes ya di sini. Di sini ada higher high, higher low, higher high. Jadi di dalam market bearish itu ada yang namanya internal market ya atau internal structure ya di sini ya. Internal structure itu jadi kan kalau bearish itu kan seperti ini ya. Bearish. Nah, pasti di dalam sini juga ada internal structure-nya juga gitu. Jadi di dalam market bearish ini juga ada market bullish-nya gitu. Bahkan di market bullish-nya ini kalau kita lebih kecil lagi di sini juga ada marketnya lagi di sini lebih kecil lagi gitu. Nah, seperti itu yang biasa dinamakan internal structure ya teman-teman ya. Dan di sini untuk internal structure-nya dia sudah ada konfirmasi quotes, berarti dia memang mau melanjutkan penurunan. Tetapi di sini kita lihat ada area liquidity ya, area liquidity terbentuk di sini. Di sini juga ada fair value gap. Fair value gap itu adalah jarak antara low maksudnya ekor sebelum dan ekor sesudah itu maksud saya.
Kita coba lihat di M15. Nah, di sini kan kelihatan ya kalau ada jarak antara ekor sebelum dan ekor sesudah gitu. Nah, kekosongan ini biasa disebut fair value gap. Itu konsepnya hampir sama seperti gap, tapi kekuatannya lebih lemah daripada gap gitu. Karena ini bukan gap ya, ini fair value gap gitu. Jadi beda gitu, tapi konsepnya sama gitu. Jadi kecenderungan harga untuk naik atau magnetnya di sini tuh ada gitu. Jadi menarik harga untuk uh, istilahnya rebalancing gitu biasa ya. Dan di sini kita coba ambil posisi sell. Sell-nya ini saya ambil dari time frame M30. Ya, di time frame M30 di sini ada satu candle bullish terakhir sebelum dia break up structure di sini ya. Jadi di internal marketnya, internal structure-nya di sini ada break up structure dan ini adalah candle bullish terakhir sebelum dia break up structure. Dan di sini saya ambil di sini antara jarak antara sell dan stop loss, terus ukurannya 1 kali ukuran candle dan kita entry di tengah-tengah gitu. Mungkin sedikit saya lebihkan dikit ya biar agak lebar karena ini jaraknya cukup tipis kalau kita perhatikan di sini. Nah, cukup tipis sekitar nggak nyampe 10 pips ya. Jadi saya lebarin dikit sampai 24 pips buat jaga-jaga kalau spreadnya melebar ya teman-teman ya. Jadi saya lebarin dikit untuk jarak spread gitu sebenarnya. Di sini entrian kita di sini. Jadi antara sell dan stop loss saya lebarin dikit, tapi entry-nya di tengah-tengah ukuran candle yang di sebelah sini. Terus untuk TP-nya saya pakai low di sini gitu, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari kedua analisa kita. Semoga bermanfaat dengan video ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar ya, pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang ya. Selalu konsisten gunakan resiko yang fix ya. Pertama untuk konsisten 1% dari modal gitu. Jadi jangan gunakan resiko yang lebih batas ya. Terutama resiko yang lebih besar daripada 1% gitu. Oke, so ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.